Ajeng Semeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Pihak imigrasi sudah mendeportasi 159 warga negara asing yang bermasalah di Bali. Volume sampah di TPA Desa Adat Bukbuk Karangasem terus meningkat. Polres Tabanan melakukan patroli siber untuk memberantas judi online. Meningkatnya perilaku buruk wisatawan asing di Bali bisa terlihat dari angka deportasi yang dilakukan kantor imigrasi Bali. Sejak bulan Januari hingga Juni 2024, pihak imigrasi sudah mendeportasi 159 warga negara asing yang bermasalah di Bali. Mereka melanggar aturan antara lain penyalahgunaan izin keimigrasian, overstay hingga tindak kriminal. Tentu tidak hanya di Bali, di seluruh Indonesia menurut catatan keimigrasian, jumlah wisatawan yang dipulangkan ke negaranya meningkat sekitar 1.800 orang. Bali berapa? 159. Dari Januari sampai ini Pak Kadif Imigrasi. Deportasi. Pelanggarannya apa Pak? Macam-macam Pak. Dari mulai penyalahgunaan izin keimigrasian, overstay, illegal stay, macam-macam Pak. Langkah tegas penegak hukum mendeportasi turis bermasalah disambut baik pengelola wisata di Bali. Namun pengusaha juga meminta agar petugas di lapangan memberikan informasi yang jelas bagi wisatawan asing karena mereka tidak tahu. Informasi yang salah ini yang telah dilakukan lama pembiaran itu menyebabkan sekarang turis-turis itu dapat informasi yang keliru sehingga dia melakukan hal yang salah juga. Yang pendisiplin aja, keteraturan, aparatnya harus sering di lapangan, memberitahu, harus sering melakukan tindakan-tindakan, tapi tetap berikan solusi dia. Berikan solusi, bukan menghambat solusi itu. Mentindakan aja, tapi solusi mana? Pengusaha juga meminta Pemda memberikan pelatihan dan mendisiplinkan petugas di lapangan dalam memberikan informasi serta membimbing wisatawan sehingga tidak terjadi salah paham. Anak Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Pasca penangkapan 103 warga Taiwan di Desa Kukuh Marga Tabanan, pemerintah akan mengawasi ketat dan menyaring para wisatawan asing yang hendak berlibur hingga menginap di wilayah Tabanan. Menurut Kepala Desa Kukuh Tabanan, di Dusun Batanwani Desa Kukuh, Kecamatan Marga, terdapat 5 villa yang sering disewa wisatawan. Salah satunya Villa Hati Indah yang menjadi sarang WNA Taiwan yang melakukan kejahatan siber. Agar tidak terulang, pemerintah Desa Kukuh akan mengawasi dan memperketat wisatawan yang datang ke daerah ini. Terbongkarnya kasus ini juga berawal dari kerjasama dari tim yang menanyakan nama-nama orang yang tinggal di villa itu. Jadi dicurigailah, lah ini ada nama yang sudah dideportasi, kenapa masih ada di daftar menginap di desa kami, sehingga kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian ditindaklanjuti dengan penyergapan sampai sangat mengejutkan, jumlahnya itu setara dengan jumlah kepala banjar adat 103 orang. Perangkat Desa Kukuh mengaku kecolongan dalam kasus kejahatan siber yang dilakukan ratusan warga Taiwan beberapa waktu lalu.
saya selaku Kepala Wilayahan dan sinergitas dengan kalian adat dan juga Banjar adat yang ada di Batanwani, dan juga sudah izin ke Bapak Kades selaku pimpinan lokal Desa Kukuh untuk kedepannya ketika nanti ada yang ingin menyewa, kebetulan di Batanwani itu ada 5 villa, kami di Banjar Batanwani khususnya akan lebih mempertimbangkan ketika penyewa dan juga WNA itu tidak bisa memenuhi aturan yang berlaku di Banjar adat Batanwani. Pemerintah desa akan membuat aturan yang akan berlaku bagi wisatawan yang hendak menginap di villa yang tersebar di Desa Kukuh. Sebelumnya, Satgas Imigrasi dan Kepolisian menggerebek villa di Desa Kukuh, Tabanan, dan meringkus 100 warga negara Taiwan yang melakukan kejahatan siber atau skimming. Mereka mengincar korban yang tinggal di luar Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Belajar dari banyaknya anggota Polri yang terseret kasus judi online, Polres Tabanan meningkatkan pengawasan terhadap anggotanya, termasuk melakukan patroli siber. Tidak sedikit anggota polisi yang harus berurusan dengan hukum hingga berakhir dengan pemecatan karena tergiur judi online. Wakapolres Tabanan, Kompol IGD Made Surya Atmaja, akan mengecek satu persatu ponsel para anggotanya untuk mengecek aplikasi judi. Tindakan yang sama juga berlaku bagi kalangan masyarakat umum. Polisi akan memantau melalui patroli siber. Kaitannya dengan judi online, kita juga sudah ada petunjuk dan arahan dari pimpinan tingkat atas bahwa untuk judi online kita berawal dari anggota kita sendiri, ya, termasuk keluarga kita sendiri. Kita ini Pak Kasih Propam sudah melakukan pengecekan langsung kepada anggota-anggota terutama yang ada di HP-nya. Memang dari hasil pemeriksaan kita belum temukan untuk anggota yang terlibat. Namun di luar untuk kegiatan masyarakat kita tetap dari jajaran Reskrim melaksanakan pengecekan, ya, patroli cyber, di mana mudah-mudahan nanti kita untuk di Polres Tabanan bisa mengungkap judi online. Ada sanksi, tentunya nanti bisa disidangkan. Menurut Wakapolres Tabanan, sejauh ini belum ada anggotanya yang terlibat kasus judi online. Namun jika ada, ia tidak segan-segan menjatuhkan hukuman sidang kode etik hingga pemecatan. Saat ini, pemerintah gencar memberantas judi online di Indonesia. Pemerintah bahkan mengambil langkah tegas dengan memutuskan jaringan internet dengan negara Thailand dan Filipina, di mana kedua negara ini merupakan markas para bandar judi online. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.